Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang carding. Nama saya Edo Prandahlan dengan NIM 210180082. Dan selanjutnya pengertian carding akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Nama saya Girsy Akbar, NIM 210180204. Saya akan menjelaskan tentang pengertian carding. Carding adalah praktek ilegal yang melibatkan perolehan informasi kartu kredit yang dicuri secara elektronik untuk tujuan penipuan atau pencurian identitas. Para pelaku carding menggunakan berbagai teknik untuk mencuri informasi kartu kredit, termasuk meretas situs, menyebabkan malware, atau memanfaatkan celah keamanan dalam sistem. Setelah mendapatkan informasi kartu kredit, korban dan para pelaku carding menggunakan data tersebut untuk melakukan transaksi ilegal seperti pembelian barang secara online atau penarikan dana secara ilegal. Untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi UU ITE pada tahun 2008, pada kejahatan carding terdapat 5 pasal. Yang pertama ialah pasal 27 UU ITE tahun 2008 yang menjelaskan tentang pasal ini mengatur tentang larangan untuk membuat, mengakses atau mentransmisikan suatu informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini mencakup konten yang mengandung pornografi, kekerasan atau penghinaan terhadap agama atau suku tertentu. Yang kedua, pasal 28 UU ITE 2008. Pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik atau reputasi seseorang melalui media elektronik. Tindakan yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik termasuk menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan dan atau merugikan reputasi seseorang. Yang ketiga, pasal 29 UU ITE 2008. Pasal ini melarang akses ilegal terhadap sistem informasi yang dilindungi, mencakup peretasan atau pembobolan sistem informasi yang dilakukan tanpa izin. Yang keempat, pasal 32 UU ITE 2008 ayat 2. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian identitas elektronik. Hal ini melibatkan perbuatan mengakses atau mengambil alih data elektronik orang lain dengan sengaja tanpa ada hak melakukan transaksi elektronik atas nama orang lain tanpa izin. Yang kelima dan yang terakhir, pasal 35 UU ITE tahun 2008. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan. Ini mencakup konten yang memprovokasi atau menghasut kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pristika. Baik, nama saya Pristika Rizky. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis carding secara umum. Ada beberapa jenis carding yang sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan cyber. Antara lain, yang pertama, carding berdasarkan metode pembobolan, melibatkan penggunaan teknis seperti phishing, skimming, atau hacking untuk mencuri informasi kartu kredit. Yang kedua, carding berdasarkan jenis kartu, fokus pada jenis kartu tertentu seperti kartu kredit, kartu debit, atau kartu prabayar. Yang ketiga, carding berdasarkan wilayah geografis, membidik korban dari wilayah geografis tertentu baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat yaitu carding berdasarkan target korban, membidik korban berdasarkan faktor tertentu seperti status keuangan, usia, atau pekerjaan. Yang kelima, carding berdasarkan platform transaksi, melibatkan penggunaan platform online
tertentu untuk melakukan transaksi ilegal seperti pembelian barang atau tiket pesawat. Selanjutnya contoh kasus carding. Berdasarkan keterangan situs resmi Kompas TV Dewata yang sudah disampaikan Polda Bali mengungkapkan kejahatan penyalahgunaan 1.239 kartu kredit. Tim Patroli Cyber Kepolisian Daerah Bali mengungkapkan kasus carding. Polisi menangkap seorang tersangka berinisial MA 41 tahun. Diketahui pelaku memiliki data 1.239 nasabah kartu kredit dari dalam dan luar negeri. Pelaku akhirnya ditemukan dan ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan di kota Kabupaten Badung, Bali, bersama pacarnya berinisial RN pada Jumat tanggal 28 Juli 2023. Pelaku mengaku bahwa mendapat keahlian tersebut usai belajar kepada rekannya saat ditahan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Salemba, Jakarta. MA mulai melancarkan aksinya membobol kartu kredit selepas bebas bersyarat dari Lapas Salemba, Jakarta pada April tahun 2023 dari keterangan kepolisian. RN mengakui sebagai pemilik akun dan dirinya diminta MA untuk mengunggah iklan promosi diskon hotel dan villa di akun media sosialnya. RN juga mengakui MA sebagai pacarnya. Polisi pun menahan MA dan sejumlah barang termasuk sebuah laptop dan telepon seluler pada tanggal 12 Juli 2023. Polisi juga menemukan 1.239 data kartu kredit dari laptop MA. MA mengaku data kartu kredit itu diperolehnya dengan cara memberi dari situs web gelap atau dark web seharga $20 Amerika Serikat untuk setiap kartu kredit. Renefli Dian Chandra mengungkapkan MA menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk membayar voucher hotel dan villa dengan harga normal. MA kemudian mengiklankan voucher tersebut dengan tawaran diskon mulai 30% sampai 50%. Renefli menambahkan, MA juga memanfaatkan teman wanitanya dalam melancarkan aksinya dengan menggunakan akun milik teman wanitanya untuk mengiklankan voucher diskon hotel dan villa itu. Tagihan pembayarannya dikenakan kepada pemilik kartu kredit. MA juga diketahui pernah menghuni rumah tahanan Salemba di Jakarta akibat kasus pencurian pada tahun 2013 dan narkotika pada tahun 2017 dan sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Tersangka mengaku mempelajari carding itu dari temannya saat ditahan di Rutan Salemba. Ujar Renefli, rekan MA pun turut memberikan keahlian carding kepadanya. Berinisial S dan pacarnya yang membantu mempromosikan penjualan hasil pembobolan kartu kredit melalui akun Instagram berinisial RN. Atas perbuatannya itu menurut Jansen, MA dijerat dengan pasal 32 ayat 1, pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jeratan pasal itu mengancamkan hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Polda Bali juga menghimbau masyarakat Bali untuk berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit dan apabila ada transaksi yang mencurigakan di luar pengetahuan, masyarakat disarankan untuk melaporkan ke Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali. Sumber ini didapatkan pada Polisi Bekuk Pencuri Data Kartu Kredit di Bali Kompas ID dan Polda Bali ungkap kejahatan penyalahgunaan 1.293 kartu kredit youtube.com. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, akan saya lanjutkan. Nama saya Rehna Jami dengan NIM 2100834. Kasus tersebut termasuk ke pasal 32 ayat 1, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencurian identitas elektronik yang meliputi perbuatan mengakses atau mengambil alih data elektronik orang lain tanpa izin.
pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman maksimal 8 tahun penjara dan dengan denda hingga 2 miliar. Kemudian jenis carding. Dalam kasus ini tergolong sebagai jenis carding yang disebut card not present atau CNP. CNP carding terjadi ketika pelaku menggunakan informasi kartu kredit korban untuk melakukan transaksi tanpa memerlukan kehadiran fisik kartu asli. Dalam kasus tersebut, pelaku MA menggunakan data kartu kredit milik orang lain untuk membeli voucher hotel atau villa dan tiket pesawat melalui platform tersedia, pemesan tiket transportasi dan akomodasi online. Kemudian pelaku menjual voucher dan tiket tersebut dengan harga yang lebih murah. Dalam CNP carding, pelaku biasanya melakukan transaksi online atau melalui telepon sehingga tidak perlu berhadapan langsung dengan penjual atau memiliki kartu fisik. Hal ini membuat jenis carding ini menjadi populer di era transaksi online saat ini. Meskipun demikian, CNP carding tetap melibatkan kejahatan yang serius dan dapat merugikan korban secara finansial dan juga membahayakan keamanan data pribadi mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Edo Prandahlan dengan NIM 210180082. Cara mengatasi carding. Mengatasi carding dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya, salah satunya yang pertama, jaga informasi pribadi kita. Yang kedua, dengan perbaikan aktivitas keuangan. Yang ketiga, gunakan kartu kredit virtual. Dan yang keempat, perbarui keamanan perangkat. Jangan pernah memberikan informasi pribadi mengenai data, password, dan segala sesuatu yang menyangkut pribadi, kode keamanan kepada siapapun, baik itu email, telepon, ataupun situs web yang tidak terpercaya. Rutin periksa aktivitas dan laporan keuangan kartu kredit dengan cara memonitoring terus aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Beberapa penyedia kartu kredit menawarkan layanan kartu kredit virtual yang dapat digunakan untuk transaksi online. Kartu kredit virtual ini memiliki nomor yang berbeda-beda dan memiliki batas waktu penggunaan yang terbatas. Pastikan perangkat kita memiliki keamanan yang valid seperti sidik jari dan kata sandi yang hanya kita yang tahu. Dan yang terakhir, selalu rutin perbarui perangkat lunak yang kita miliki agar segala sesuatu yang menyangkut tentang data pribadi kita dapat diamankan, karena perangkat yang kita gunakan selalu terupdate dan terjaga keamanannya. Demikian penjelasan tentang cara mengatasi carding. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.